Oke, selamat sore ya teman-teman. Jadi kali ini kita mau coba ini teman-teman. Mungkin ini kita lanjutkan ya, yaitu mempermudah hidup ya. Kemarin tuh kan pakai Hestia ya. Sekarang kita mau coba pakai Nginx Proxy Manager teman-teman. Karena kebetulan di Hestia kita dan Basegel itu belum pakai domain ya, belum pakai, misalnya kan ini Hestia Firdaus Click nanti terus Basegel Firdaus Click. Nah, jadi fungsi proxy itu apa sih teman-teman? Khususnya di reverse proxy ini ya. Jadi fungsinya itu adalah ketika kita merequest ke server, maka si ditahan proxy-nya ini dulu teman-teman. Terus kita mau kemana? Kita maunya ke domain ini. Domain ini kan kita cetak ya, konfigurasinya itu di Nginx biasanya. Kan saya pakai Nginx ya. Kita cetak di sana. Terus nanti di sana itu kita bakal diarahin dari, kan kita request nih ke Nginx-nya, ke proxy server kita. Request aku mau ke situs ini. Situsnya dibaca domain, ternyata Hestia panel, masuklah dia ke server. Terus di server itu dia cari tuh yang si Hestia itu di mana sih, yang berada di config-nya Nginx itu ya, yang di misalnya Hestia conf di set available. Nah di situ kan ada kita set name servernya teman-teman. Nah dia request ke name server itu, terus dia listen port berapa, terus proxy pass-nya kemana gitu, ke port berapa. Jadi diubahlah dari IP itu berubah menjadi domain ya teman-teman. Nah, oke, sebelum kita mulai seperti biasa ya teman-teman. Di sini saya untuk PPS ini selalu kontennya kita akan ini ya, promosi ya, nih promosi dosen saya punya usaha yaitu Bekantan Jantan. Di sini menjual cloud, ada juga PPS, ada juga web design, terus ada web development, ada email, ada external app, lisensi software, dan juga domain ya teman-teman. Mungkin langsung aja kita sebelum itu aku cek dulu ini dia udah kerekam. Nah sekarang kita ikutin ini aja teman-teman. Kita pakai CMD. Aduh, kok sini? Kita ke CMD, kita ke server dulu. Kita masuk dulu ke server ya teman-teman ya. Sekarang kita mau coba install ini ya, get started. Kita cara menginstalnya gimana? Group interaction ya. Oh, ini ada dockernya. Kita pakai ini aja teman-teman, pakai docker compose aja. Kita ke sini dulu teman-teman, ke tempat kemarin kita bikin pilih ya, var tik docker ya nggak salah. Salah, etc harusnya. Kita ke sini dulu ya. Bukan ya, ls etc deh. Ini kuper besar aja. Kalau nggak salah tuh di par, kalau nggak salah. Coba kita ke par dulu deh. Gua agak lupa ya. Iya di par lib. Harusnya di sini ada docker. Nah harus sudo min i ya. Aku kita ls dulu ke par ya teman-teman, par lib docker. Kita cek dulu di sini ada nggak. Ada ya nih, kita compose itu teman-teman. Compose pakai D ya, compose. Di sini kita bikin file aja nama nano, kita bikin Nginx ya, Nginx proxy. Aduh nggak boleh gini, Nginx pro ini aja, titik YAML. Kita paste di sini aja. Sini kita pilih image-nya dari mana, terus nama service-nya kita nggak pakai karena ini nggak update ya. Nggak, maksudnya itu nggak kita bikin tahap kayak programmer itu kan wajar biasanya pakai ini service buat penanda kalau ini sudah tahap beta 1, jadi tulis 1.1 terus 1.3 ya, kita nggak pakai. Terus ini up bisa boleh kalian namai, tapi saya nggak ya, image-nya dari sana. Terus kita pakainya port 80 ini untuk si HTTP ya, nih untuk HTTPS, ini web browser kita nantinya. Ini nggak usah lah ya, nggak apa-apa. Oke, ini connect-nya kemana? Ke volumenya data. Oke, sekarang kita coba ya, kita cd dulu. Kita cd-nya ke sini ya, ke compose. Kita cd, kita ls. Sekarang kita docker compose main app, nama pilihnya nginx pro .yml main
up deh. Up index ya. Nah udah ya, kita tunggu aja nih untuk si image-nya, dia lagi nge-pooling ya, lagi download. Kita tunggu aja untuk, jadi ya kenapa sih aku pakai ini ya, karena aku males ngonfig Nginx-nya secara manual ya teman-teman. Lebih enak klik-klik gitu, karena kalau klik-klik itu kan lebih enak ya. Kalau CLI itu kan kadang ngetiknya itu lumayan ribet ya, walaupun kalau ngetik ini pasti nggak pernah salah teman-teman, karena kalau salah pasti katanya tulisan kamu salah gitu. Nah jadi mengurangi apa nih namanya kesalahannya, mungkin itu gara-gara itu Cisco pakainya CLI, walaupun mereka ada Cisco Meraki ya, cloudnya Bayar itu teman-teman. Ini kita masih ekstraksi, jadi nantinya aku sudah aku sudah ini ya teman-teman, sudah apa ini namanya Cloudflare sudah aku kasih ini ya di domain gua. Aku kasih ini apa sih namanya, subdomain ya, sudah aku bikin ya. Kalian bikin dulu teman-teman, karena ini lama ya. Kalau lebih baik itu kalian bikin dulu domainnya, jadi pas kalian akses kalian tinggal ngepointing aja di server, nggak perlu ribet gitu. Kita cek di sini, ini aku udah bikin teman-teman, di record ya. Kalau teman-teman lokal bisa tuh pakai P-hole, di situ ada record lokalnya teman-teman, P-hole yang ini nih. Sambil nunggu-nunggu kita sharing dulu ya. P-hole bagus teman-teman, buat security ya. Nah ini tampilannya gini nanti. Sini ada DNS-nya tuh. Nah itu ada lokal DNS-nya. Udah kah? Kita cek dulu ya. Ini kita docker ps dulu deh. Oh ada error kayak itu pilot. Oh ada engine, ada ini teman-teman. Ada docker stop. Mana Nginx? Tapi nggak ada ya teman-teman. Harusnya Nginx itu udah aku matiin. Docker ps min a. Ya Nginx-nya itu udah mati 9 hari yang lalu sudah. Kita coba lagi ya, kompos ulang. Ya kena orphan ya teman-teman, aduh. Apa kita timpa aja atau recruit ya, container compose recruit. Apa tuh, bantu Aledius. Oh kita ganti aja deh teman-teman, nano Nginx pro titik ya ml, kita ganti aja Pak. Tabrakan atau yang ini ya, yang di host jangan di belakang itu, jangan diubah 890 gitu ya. Aduh itu jadi ya teman-teman, kita create aja. Aduh nggak bisa full ya baca lognya. Error responded from daemon setup container networking driver pilot program connectivity to endpoint compose up 1 bla 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 pilot to be host radius docker aps minta. Coba kita ini aja ya, docker purga aja teman-teman. Oh itu udah aktif ya kontainernya, tapi error ya itu. Coba kita hapus yang ini ya teman-teman, purga. Ini apa sih, docker rm rps min a ya. Kita coba-coba dulu teman-teman. Ini udah masuk ya, portnya tuh nggak bisa ya. Nah ini tadi mana? Nah kita coba lagi ya. Nggak apa-apa, kita timpa aja recruit ya. Recruit container. Apa ini teman-teman? Padahal nggak ada pakai ini ya. Apa gara-gara si cek, kita tanya AI aja teman-teman. Mungkin ini kita cari GPT aja.
8. 10 menit ya, nggak apa-apa. Kita tanya AI aja teman-teman, karena port 80 nggak kepake. Kita coba ya tanya-tanya. Kita belum download Tulem ini ya teman-teman, coba pakai ini aja. Apakah dia udah ada ya teman-teman Nginx. Coba kita ini ya teman-teman. Kita kembali ke Nano ini. Masa kita matiin ini teman-teman. Kalau kita hapus Nginx kita yang pertama itu, tunggu ya, ini aku mungkin record ulang aja. Mungkin ini kita record ulang. Oke teman-teman, ini aku udah nanya AI ya, katanya lebih baik itu Nginx kita dimatikan ya. Nggak apa-apa juga sih, tapi coba kita matikan aja sistem ctl stop Nginx, sistem ctl status Nginx mati nggak? Udah inaktif ya. Kita coba bikin lagi ya, kita coba pakai ini. Sekarang dia bikin ya teman-teman. Tadi itu menimpa ya, nah tapi aku penasaran juga nih, kita kan AI kita tadi ya, kita buang aja karena kita udah tahu ya nimpa ternyata. 103 ini masih masuk ya si Bestjel si siapa namanya, si setiap panel padahal udah dimatiin ya, tapi masih bisa ya. Sekarang kita coba login ya, berarti dia nggak Nginx-nya itu nggak pakai Nginx yang ini ya teman-teman. Oh iya, dia kan pakai Apache ya. Iya salah ya teman-teman, dia pakai Apache 1, 2. Jadi nggak apa-apa kita matiin Nginx ya teman-teman. Dia aku kepikiran sih kalau aku matiin kan Nginx-nya jadi apa susah. Kayaknya ini W-nya teman-teman. Kita buka, aduh. Naik. Itu udah jalan ya Nginx 27 detik yang lalu. Ini portnya masih port. Oh salah teman-teman, tadi tuh keubah 89 890. Nah udah masuk ya Nginx Proxy Manager teman-teman. Ini apa, bikin akun kah? Kita baca dulu ya. Kayak mana? Kita nggak perlu ya, kita nggak membaca teman-teman. Kita nggak membaca. Ini yang gampang aja lah passwordnya. Masuk nggak? Ini bikin akun nggak? Oh enggak ya, ini bikin akun tadi. Kukira itu harus login dulu. Kita tambahkan host ya. Kita bikin si ini Hestia titik Firdaus titik klik. Oke, ini udah. Terus ini 103 126. Ini kalau kita di Nginx itu proxy-nya teman-teman. Proxy pas 126 232.26. Mau kita jadiin akses listening nggak pakai ya, cache reset location custom. SSL-nya katanya di sini bisa bikin sendiri, request certificate bisa ya. Force SSL nggak perlu di force ya, coba kita bikin dah. Portnya lupa 83. Pantas nggak bisa di save. Udah ya, kita tunggu ya teman-teman. Nih record ya sih, record apa nih, nggak masuk ya hostnya kita bikin satu host. Kita coba ya sekarang. Ini domainnya kita klik. Oke teman-teman, nih
Enak banget ini teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lagi config di Nginx nya teman-teman. Nggak perlu ini apa namanya, nggak perlu, kan kita bikin itu dulu ya, set available, nanti kita sudo min ls ya teman-teman, kita symlink ke sana, ke pilih set enable, kan disitu kita config juga di dalamnya, kita tulis dulu server, terus kita tutup, terus kita isi name servernya apa, itu kan nama domainnya, terus listennya port berapa gitu, terus di proxy passnya kemana gitu, portnya IP-nya berapa gitu, kan ribet ya teman-teman. Terus location, kalau web itu kan kita pakainya location file ya, itu kan kita ngarahin manual gitu ngetik. Kalau di sini tadi kan kita tinggal ngetik juga sih, cuma nggak seribet yang itu tadi ya. Ini katanya ini sudah SSL ya teman-teman, coba kita cek di new window ya. Sebelum itu kita nih hapus dulu, mana tadi ya, ini cukinya teman-teman, kalian hapus aja dulu. Ini kita hapus. Sekarang kita coba ya, katanya tadi itu gratis dapat, aku bacanya itu gratis ya teman-teman untuk si ininya. Nah udah ya teman-teman, ini udah apa namanya, udah ber SSL udah ya jadinya. Terus kita coba pakai ini ya teman-teman, si Basegel itu, Basegel belum ini juga teman-teman, belum berdomain Basegel titik. Sesuaikan aja teman-teman sama yang di Cloudflare kalian, tergantung kalian pakainya service apa gitu. Sama ya, oh untung ada ini ya, si Basegel itu 80-90 kalau nggak salah ya. Terus kita, nah ini kalau kalian pakai apa web kayak Laravel gitu atau yang berbasis web ya, itu pakai itu ya, custom location. Kita sertifikatnya request yang baru aja, kita save. Bisa di save kah, delay, kita nggak pakai itu ya. Oh nama domainnya, oh kan udah aku ketik tadi, Basegel _firdaus _klik, udah ya. Oh diklik gini dulu teman-teman. Nah ini kan sudah aku bikin ya sebelum jadi sini. Nah ini ada mana ya, Cinem. Nah ini ada Hestia, ada Basegel, kalian ikutin aja ini. Sekarang kan kita enak pakai domain ya teman-teman. Nah tuh udah masuk ya, sudah online juga ini di Basegel Firdaus Klik. Kita buka di ini aja teman-teman, incognito mode, yes, gel.firdaus .klik ya. Bener nggak tuh? Continue to set. Oh masih kena ini ya, masih ini apa sih namanya, apa ini namanya, belum HTTPS teman-teman. Kita klik di sini ya. Masih buat blank kayaknya. Oke teman-teman ya, ini udah berhasil. Ternyata aku gak baca dokumentasi ya, ternyata untuk si Docker ini dia itu pakainya name service teman-teman. Name service itu di sini ya. Mungkin kita coba di sini aja dulu ya, di ternyata pakainya name service teman-teman, bukan container name atau container ID ya. Juga udah jalan sertifikatnya. Oke, sekarang ternyata pakai name service teman-teman. Name service itu di mana sih? Di sini ya. Kita cek di nano. Awalnya itu aku pikir karena networknya beda ya. Pas aku cek kan ternyata default aja teman-teman networknya itu. Ini kan aku cek nih networknya. Aku inspect semua itu. Nah, mana kita cari di sini aja. Nano Basegel YML.
Ternyata ini ya. Nah, teman-teman pakainya ini, teman-teman, pakai service name ya. Kukira awalnya itu pakainya name container atau container ID atau localhost ataupun IP dari si ininya ya teman-teman, IP servernya yang port berapa gitu. Ternyata dia pakainya service-nya teman-teman, nama service-nya ya. Dan ternyata untuk troubleshoot-nya seperti itu aja teman-teman ya. Jadi untuk si web ini boleh nih pakai IP gini. Tapi untuk kontainer ataupun ya untuk kontainer ya, bukan Docker sebenarnya, salah sebut. Jadi pakainya itu si service ID teman-teman. Nah, ini udah bisa ya. Jadi mungkin untuk video dari penggunaan npm ya atau Nginx proxy manager ini seperti itu aja ya teman-teman untuk pembelajarannya, dan ini udah jalan sebagaimana mestinya. Dan ini sangat mempermudah hidup ya, karena kalian nggak perlu ribet ngonfig di etc-nya teman-teman, di etc-nya Nginx. Oke, sekian, terima kasih ya. Mungkin untuk video troubleshooting itu saya percepat aja nanti ya di video. Ini lumayan lama, 28 menit.